Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Wahyuni dari kelas X6H. Oke, baik, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Eh, Sebelum saya lanjut, perkenalkan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, yakni Pak Agus Salim Sunusi SEMM. Oke, baik. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Nah, jadi berbicara masalah faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Di sini sebenarnya penyebab terjadinya perdagangan internasional ini ada beberapa. Namun di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Jadi yang pertama yakni perbedaan harga. Nah, perbedaan harga inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional karena dengan motif untuk mencari keuntungan yang relatif murah di negara lain. Misalnya, nah jangankan di negara lain, misalnya di negara Indonesia sendiri pun harga barang di Sulawesi dengan di Kalimantan itu sangat berbeda. Di Kalimantan itu jauh relatif mahal dibandingkan di Sulawesi. Begitu juga dengan di negara-negara lain. Nah, saya ambil contoh 3 negara, yakni Amerika Serikat, Indonesia, dengan Thailand misalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Amerika Serikat itu sudah menjadi negara maju. Jadi, tak heran jika harga barang di sana itu relatif murah. Jadi contoh, eh, kita ambil contoh alat elektronik, handphone misalnya. Jika di Amerika Serikat 100 unit handphone itu bisa mencapai $50, sedangkan di Indonesia itu bisa mencapai $100 jika 100 unit handphone. Nah, berbeda halnya dengan di Thailand. Jika di Thailand dipasarkan handphone di sana maka bisa mencapai $150. Nah, misalnya saya sebagai importir. Nah, maka saya akan mohon maaf, misalnya saya di sini sebagai pembeli. Di sini saya selaku pembeli, maka saya akan membeli barang dari Amerika Serikat yang tadinya hanya $50. Nah, kemudian ketika saya pasarkan ke Indonesia itu bisa mencapai keuntungan 100 $150. Jadi 50% keuntungannya. Nah, begitupun sebaliknya ketika saya pasarkan ke Thailand itu bisa mencapai $150. Jadi bisa mencapai sekitar 75% keuntungan dari modal sebelumnya. Karena kan modal sebelumnya hanya $50. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan harga untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, perbedaan hasil produksi. Saya ambil contoh negara Jepang dengan negara Indonesia. Nah, kalau negara Jepang itu bisa menghasilkan produktivitas industri otomotif seperti mobil, motor, dan alat elektronik lainnya. Nah, sedangkan di Indonesia itu bisa menghasilkan migas dan non migas. Nah, jadi yang dimaksud dengan migas di sini hasil pertambangan, sedangkan non migas itu adalah hasil pertanian seperti perikanan dan perkebunan. Jadi di sini eh, Indonesia dan Jepang itu bisa melakukan perdagangan internasional seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat minim dengan eh, terciptanya alat-alat elektronik. Jadi kita mau tidak mau kita harus mengimpor barang dari luar negeri seperti Jepang untuk membeli barang-barang elektronik kemudian dipasarkan ke Indonesia. Nah, begitupun dengan Jepang misalnya yang minim migas dan non migas. Nah, maka Jepang juga membutuhkan kita seperti batu bara, nikel dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Nah, mengapa saya mengatakan meningkatkan produktivitas? Itu juga menyebabkan terjadinya perdagangan internasional karena uh,
Dengan adanya meningkatkan produktivitas di sini, kita bisa contoh, kan Jepang tadi menghasilkan produk industri otomotif. Nah, jika kita mengimpor barang dari sana, maka kita memasarkan ke Indonesia. Nah, kita juga mendapatkan keuntungan untuk hal tersebut, untuk mencerdaskan masyarakat kita supaya tidak tertinggal zaman. Nah, misalkan di negara Jepang, di negara Jepang itu sudah menggunakan alat elektronik, kemudian di Indonesia belum. Nah, itu kan dengan kata lain kita tertinggal zaman. Nah, itulah kita mengapa saling membutuhkan antara negara lain. Kita saling membutuhkan antara negara kita dengan negara lain seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa perdagangan internasional dikatakan dapat meningkatkan market share dan produktivitas? Nah, mengapa dapat mengapa perdagangan internasional dapat dikatakan meningkatkan market share dan produktivitas? Karena misalnya ketika kita melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, misalnya saya Indonesia dengan Jepang misalnya, nah maka itu akan menjalin silaturahmi atau mempererat tali silaturahmi antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Kemudian yang kedua, menambah kemakmuran rakyat atau menambah kemakmuran negara. Misalnya misalnya pertanian seperti saya ambil contoh dengan kemiri yang sudah diekspor ke negara Hong Kong kalau tidak salah, karena saya sudah baca berita bahwa masyarakat Pinrang menjual kemiri ke Hong Kong seperti itu. Nah, yang pertama itu akan memakmurkan petani. Kemudian yang kedua dapat membuka lapangan pekerjaan Nah, sehingga itu juga bisa dikatakan dapat memakmurkan rakyat atau negara karena memakmurkan petani, dapat membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Kemudian dapat kemajuan iptek, juga memperluas kemajuan iptek. Mendorong kemajuan iptek. Nah, jadi yang dimaksud dengan iptek di sini ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya kita yang dulunya tidak tahu alat elektronik, nah karena adanya perdagangan internasional, kita juga bisa tahu alat-alat elektronik lainnya seperti handphone, laptop. Nah, karena kemajuan elektronik ini juga bisa membantu masyarakat seperti itu. Kemudian yang keempat, memperluas pangsa pasar. Nah, maksudnya memperluas pangsa pasar di sini. Jika sebelumnya hanya dipasarkan di desa-desa kah, di kota ataupun di luar kota, nah sekarang sudah dipasarkan ke mancanegara. Jadi barang-barang kita, misalnya kemiri misalnya produk lain seperti MS Glow. Nah, MS Glow biasanya dipasarkan hanya di Indonesia saja, di negara Indonesia. Nah, karena adanya perdagangan internasional, nah itu bisa dikenal di negara lain, seperti di Paris misalnya, seperti Paris Go International, MS Glow Go International, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagan atau skema pembayaran ekspor impor dengan mekanisme letter of credit atau LC. Jadi di sini saya sudah gambar skemanya, mohon maaf seperti ini. Mohon maaf jika tulisan saya jelek. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi sebelum lanjut melakukan letter of credit, nah di sini ada beberapa bagian isumbang seperti Bank BRI, BNI misalnya, kemudian ban advising atau ban negosiasi, eksportir dan importir. Ini eksportir dan importir harus ada dengan di letter of credit. Kemudian carrier. Nah, carrier yang dimaksud di sini kapal atau pesawat untuk mengangkut barang. Nah, kan mengangkut barang itu bisa melalui pesawat ataupun kapal.
seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama di sini importir akan melakukan akan permohonan mohon maaf, isu bank. Jadi importir harus melakukan permohonan LC. Nah, LC di sini letter of credit ke isu bank. Kemudian isu bank akan menyerahkan ke letter of credit ke bank advising atau bank negosiasi. Nah, setelah bank negosiasi atau bank advising itu menyetujui, maka akan diteruskan atau diserahkan ke pihak eksportir. Misalnya importir di sini saya sendiri di Indonesia dan eksportir di Jepang. Seperti itu. Maka bank advising, bank negosiasi akan menyerahkan ke eksportir di negara Jepang. Kemudian eksportir akan meneruskan ke karir. Nah, karir ini maksudnya barang pengangkut, baik itu kapal ataupun pesawat. Kemudian setelah karir atau karir menyetujui letter of credit, maka akan mengeluarkan surat BL atau bill of loading. Nah, maka karir akan menyerahkan kembali ke eksportir, kemudian eksportir di sini akan menyerahkan surat BL ke bank advising atau bank negosiasi. Nah, setelah itu bank negosiasi akan meneruskan ke isu bank yang ada di negara Indonesia. Nah, tadi bank advising di sini di negara Jepang. Nah, di sini akan diteruskan ke Isumbang kembali. Kemudian Isumbang akan menyerahkan bill of loading ke importir, ke saya sendiri. Nah, maka sebelum pengiriman barang di sini, maka karir atau kapal pesawat seperti kapal atau pesawat barang pengangkut, maka akan menyerahkan ke importir. Nah, setelah importir sudah melakukan kesepakatan atau perjanjian sebelumnya dengan pihak eksportir, maka akan melakukan pembayaran karir bank ke importir. Kemudian setelah kesepakatan atau perjanjian, maka akan terjadi penyerahan barang. Nah, maka importir akan memberikan surat bill of loading, ke karir atau barang pengangkut seperti kapal atau pesawat. Nah, jadi bill of loading itu harus diserahkan ke karir supaya agar ditahu bahwa barangnya sudah diberikan atau belum, seperti itu. Kalau importir sudah memberikan barang memberikan barang ke karir, maka dikatakan bahwa sudah menerima barang, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf jika ada suara-suara lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.